Kecintaan pada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang mulia dan selalu dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikenalkan oleh Allah sebagai sosok yang selalu dicintai. Kita bisa melihat riwayat di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim bagaimana sebatang pohon korma itu yang menangis ketika berpisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah biasa bersandar di batang pohon korma dan tiba-tiba Rasulullah pindah ke mimbar yang disediakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab maslahatan lil ummah, supaya umat bisa melihat Rasulullah. Di umat semakin banyak tidak terlihat Rasulullah. Kalau Rasulullah masih tetap duduk di bawah, jadi dibuatkan tempat yang tinggi, mimbar. Saat itu terdengar satu jeritan tangisan yang berasal dari sebatang pohon korma. Kenapa ia menangis? Tidak mau berpisah dengan Muhammad Rasulullah. Di mana riwayat ini disebutkan? Di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan kejadian ini? Kejadian ini ya betul kejadian yang aneh, ya ajaib. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Bagaimana batang pohon korma menangis mencintai sang, bukan seperti itu saja. Kejadian ini ditunjukkan Allah sangatlah dalam. Kenapa batang pohon korma ini sebagaimana daripada hewan dan tumbuhan yang lainnya, mereka ini bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammad Rasulullah, didengar oleh orang-orang lain dari kaum Badui, kafir dan muslimin. Tidak cukup itu, tidak cukup sekedar syahadah. Allah ingin menunjukkan bagaimana pohon dan bahkan tumbuhan mencintai Sayyidina Muhammad. Tidak cukup Allah tunjukkan hewan dan tumbuhan ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak cukup Allah tunjukkan. Allah ingin tunjukkan bahwa hewan-hewan dan pepohonan ini mencintai Muhammad Rasulullah. Bukan hanya dengan syahadah saja, hewan pun bahkan tumbuhan mencintai Nabi Muhammad. Jangan sesekali orang mengatakan mencintai Nabi Muhammad ini kultus Muhammad atau syirik. Bagaimana hewan dan tumbuhan pun syirik? Tidak demikian tentunya. Manusia bisa syirik, hewan tumbuhan tidak bisa syirik. Demikian pepohonan ini merintih ingin bersama Muhammad. Bukan sekedar beriman, taat, bukan hanya itu, cinta. Cinta ini ditunjukkan oleh Allah pada hewan dan tumbuhan. Mana pada hewan? Pada saat Rasul SAW menyembelih daripada hewan, Rasul SAW menyembelih korban sebanyak 63 ekor unta. Demikian diriwayatkan di dalam hadis sahih. Dan saat itu Rasul menyembelih sendiri setiap ekor hewan itu. Dikatakan riwayat mengatakan Rasul ini menyembelih 100 ekor unta, tapi hanya 63 yang disembelih oleh beliau. Sehingga para sahabat berkata, tidak ada orang yang mampu menyembelih unta sampai 63 ekor sekaligus satu persatu, karena butuh kekuatan yang sedemikian dahsyatnya menyembelih unta. Satu saja belum merontanya, belum berguncangnya, belum lainnya 5-6 ekor unta. Unta ini lebih besar dari kerbau. Jika kita berdiri, pundaknya unta itu lebih tinggi dari kepala kita. Demikian bagi orang yang sudah pernah haji atau umrah, tahu bagaimana besarnya unta. Betapa lelahnya menyembelih seekor unta. Rasul menyembelih 63 ekor unta dan sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul SAW menyembelihnya satu persatu, tidak lelah. Kenapa? Unta ini berdesakan ingin disembelih oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana hewan lain tidak boleh melihat darah. Melihat darah mengamuk, lain dengan unta-unta. Kata Rasulullah, biarkan mereka melihat saudaranya disembelih. Bukannya lari dan berontak, mereka berdesakan ingin disembelih oleh Sayyidina Muhammad. Ada apa dalam alam pemikiran mereka yang sempit? Seekor hewan ini masih menyimpan keinginan walaupun disembelih. Tak apa kalau yang menyembelih Muhammad Rasulullah.
kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Unta ini berdesakan, saling ingin lebih dahulu disentuh dan disembelih oleh sang Nabi. Oleh sebab itu 1, 2, 3 sampai 63 Rasulullah berhenti, yang lain dipasrahkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa 63 disembelih? Menunjukkan usia beliau 63 tahun dan selesai. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Unta berdesakan ingin disembelih oleh Rasulullah. Hewan mana yang berdesakan ingin disembelih? Tidak pernah terjadi. Tercatat di muka bumi ada hewan yang ingin disembelih oleh seseorang, berdesakan untuk disembelih. Ini Allah tunjukkan kecintaan. Sekali-sekali bukan hanya pada Nabi Muhammad, pada nabi-nabi yang lain pun terjadi. Bagaimana seekor katak diriwayatkan dalam tafsir Imam Qurtubi, demikian diriwayatkan dalam tafsir Imam Tabari dan Ibn Kathir. Ketika seekor katak itu, apa yang diperbuatnya ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh apinya Namrud? Bagaimana keadaannya dibakar? Dikumpulkan kayu bakar lebih besar daripada bukit banyaknya, lantas dibuatkan satu kursi di tengah-tengahnya, bukan di atasnya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini dibikinlah satu tumpukan api, tumpukan kayu bakar yang demikian luas, di tengahnya ditaruh khusus kursi, lantas diaturlah satu persatu seperti piramid, bentuknya seperti piramida, yang di tengahnya, di dalamnya itu, di perutnya adalah kursinya Nabi Allah Ibrahim dan diikat di tengahnya. Jadi jangan sampai kalau terbakar jatuh nanti, tidak, di tengah-tengah, di dalam tengah-tengah daripada tumpukan daripada kayu bakar itu. Api pun dinyalakan dan semua orang melihat. Kejadian itu, seekor katak pergi ke sungai mengambil air di mulutnya, dan ia berlari menuju pada tumpukan Nabi Ibrahim dan meniupkan air tersebut pada api yang demikian besar. Tidak berguna perbuatan seekor katak ini. 10.000 katak seperti itu tidak akan bisa memadamkan api kalau hanya menyimpan air di mulut seekor katak. Tapi kita bisa melihat cahaya kemuliaan mahabbah. Ini terjadi karena mahabbah. Katak ini tidak diperintah oleh Allah. Kalau diperintah oleh Allah pasti padam, walaupun hanya sedikit yang ada di mulutnya, tapi tidak padam. Menunjukkan ini cahaya mahabbah. Katak ini mencintai Khalilullah Ibrahim. Lantas setelah itu apa? Setelah itu Allah jadikan makruh membunuh katak dari semua katak yang ada di muka bumi hingga akhir zaman, dari seluruh umat, sejak umat Ibrahim sampai umat Nabi Muhammad SAW. Semua katak yang di muka bumi makruh dibunuh. Karena apa? Pernah ingin di hatinya menolong Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Ini kejadian menunjukkan cintanya seekor katak pada orang yang dimuliakan Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam Khalilullah. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana unta itu pun berdesakan ingin disembelih oleh sang Nabi. Dan demikian pula pohon yang menjerit tadi, batang pohon kurma ini menjerit. Bukannya dijauhi, katakan dijauhi, pindah dari biasanya bersandar pada pohon kurma, pindah ke mimbar, nangis menjerit karena tidak disandari lagi oleh Rasulullah. Seandainya hewan ini, pohon ini sedih, kenapa Allah jadikan suaranya terdengar oleh para sahabat? Kita beri tanda alamatul istifham. Kenapa? Cukup dia menyedih, mungkin berdoa kepada Allah, Rabbi kenapa aku dipisah dari Rasulullah. Cukup, tidak usah diperdengarkan. Siapa yang bisa membuat seekor satu batang pohon itu sampai suaranya terdengar oleh para sahabat? Allah yang memperdengarkannya. Demikian hewan-hewan mencintai Nabiku Muhammad, demikian pepohonan mencintai Nabiku Muhammad. Dengar rintihannya, dengar tangisannya, tidak mau berpisah dengan Muhammad Rasulullah. Dipisahkan saja, bukan berarti biasanya disandari lantas berpisah. Rasulullah pindah ke mimbar. Tidak mau batang pohon kurma ini, ingin selalu disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kejadian
kejadian dari hewan, dari pepohonan, tumbuhan yang tidak punya perasaan dan hati. Allah jadikan, Allah perdengarkan bagi telinga sahabat. Dan tidak cukup itu, Allah jadikan riwayat ini bersambung hingga malam ini. Bisa saja Allah memutus riwayatnya, selesai wafatnya sahabat semua, sudah riwayatnya dilupakan, disampaikan pada fulan, fulan mendengar, menyampaikan lagi, tidak cukup itu, disampaikan pada para muhaddithin besar, supaya ini dikitabkan dan ditebarkan ke permukaan barat dan timur. Allah yang mengaturnya, sampai dari bulan, pada Bukhari, pada Muslim, kitabnya tercetak dan lain sebagainya, sampai ke telinga kita di malam ini. Allah yang mengaturnya. Sampai ke perasaan dan pendengaran kita malam ini, Allah yang mengaturnya agar kita memahami kecintaan hewan dan tumbuhan pada Nabi Muhammad SAW. Cukup hewan dan tumbuhan, para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, setiap bulan saya datang ke sini menyebutkan kecintaan sahabat pada Nabi Muhammad. Bagaimana para Bilal bin Rabah, bagaimana Sayyidina Abi Bakar Siddiq, bagaimana Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, cintanya pada Rasulullah SAW luar biasa. Bahkan sudah wafat, jenazahnya masih diciumi oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Ketika beliau wafat sudah ditutup dengan kain penutup. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, qad sujjiya, sudah ditutupi, sudah menjadi jenazah, dan Rasul sudah ditutup kain hibaran. Sayyidina Abu Bakar membukanya depan Ka'bah ala wajhi, memeluk jenazah Rasulullah dan menangis. Yang ditangisi apa?